Sahabat Luna Yoga, kegiatan kita tuh dibagi dua. Tadi yang di Paksi itu temanya Let Go the Past, Ready to Move On. Dan yang satu lagi di Orbital, kita melakukan aktivitas untuk menyehatkan punggung. Nah, menyehatkan punggung ini saya rangkai dalam pose-pose dan latihan nafas. Kenapa butuh pose? Karena latihan nafas saja tidak cukup. Kalau tadi nafas sehari-hari tidak cukup, tapi setelah kita tahu teknik bernafas, untuk menyembuhkan otot atau spine tidak hanya cukup lewat bernafas, maka kita harus melakukan beberapa pose, karena pose itu kalau di yoga berhubungan dengan aktivitas yang bisa menyembuhkan penyakit yang berkaitan dengan organ tubuh, penyakit fisik gitu ya, terus otot dan juga tulang, termasuk sakit-sakit yang berhubungan dengan non fisiknya. Nah, rahasia di mana kenapa aktivitas yang kita lakukan ini bisa sampai menyembuhkan, kita simak dan nanti saya akan cerita kenapa proses yang kita lakukan bisa menyembuhkan, menyehatkan, menyeimbangkan, dan menjadi selaras. Terima kasih. Tak hanya indah, gemintang seperti pepohonan di hutan, hidup dan bernafas, dan mereka mengamati diriku. Haruki Murakami. Ini adalah kisah teh yang bukan berasal dari daun teh. Dan hari ini kita bersama-sama berbagi energi dari teh yang bukan berasal dari daun teh. Campuran teh yang diracik khusus untuk Anda ini adalah ekspresi cinta kita semua yang hadir hari ini terhadap energi bumi pertiwi. Disuguhkan dengan penuh cinta dan diracik khusus untuk jiwa-jiwa yang suci oleh para sahabat dari Netisane. Merona adalah cahaya di wajah. Rona adalah cahaya mukamu yang terpancar dari hatimu. Hati kita yang sehat, damai, hidup dan bercahaya karena pancaran cahayanya. Sama seperti bunga dan dedaunan yang berasal dari alam, bercahaya karena pancaran cahayanya. Apa yang kita hirup dan minum pada akhirnya akan kembali ke alam. Ia akan kembali dalam bentuk energi pertumbuhan untuk makhluk hidup lainnya. Teh, sama seperti kehidupan itu sendiri, tidak pernah ada sisa yang tersia-sia. Begitupun dari kita apa adanya yang menjadi bagian siklus kehidupan itu sendiri. Maka hari ini kita berkumpul dalam pelukan bumi pertiwi dalam kecintaan alam semesta, seperti kecintaannya pada makhluk hidupnya, pada tanaman, dan termasuk diri kita masing-masing yang hadir di sini. Seperti rasa cinta yang ada dalam racikan teh ini. Seperti rasa cinta yang mengalami nafas, berpose, dan rileks hari ini. Setelah kita minum teh bersama, kita lanjut latihan bernafas, kemudian latihan menyelaraskan nafas di pose dan bergerak sesuai dengan arah energi yang kita butuhkan, yaitu menyembuhkan punggung. Hari ini mereka yang hadir memang punya intensi kuat untuk menyembuhkan sakit di daerah punggung, baik di atas, tengah maupun bawah. Dan untuk mendapatkan punggung yang sehat, maka kita harus juga punya tulang yang sehat, persendian yang sehat, termasuk juga otot-otot yang bebas dari cedera. Dan hari ini kita belajar bagaimana membuat tubuh kita bukan saja kuat, punggung kita kuat, tapi juga punggung kita cukup fleksibel. Dan kita belajar bagaimana mengarahkan energi itu ke cakra yang tepat, karena memang pusaran energi atau pintu masuk energinya itu ada di 7 pintu utama yang ada di punggung kita, sepanjang punggung dari tulang ekor sampai ke ubun-ubun. Maka hari ini kita belajar menyelaraskan nafas kita dengan pikiran, hati, dan tubuh di pose-pose yang tepat untuk menyembuhkan sakit punggung.
Sahabat Luna Yoga, hari ini ada 4 sahabat kita yang akan berbagi cerita, berbagi energi positif tentang apa yang mereka alami dan bagaimana mereka berproses menjadi diri mereka yang baru. Dari mereka sebenarnya menunjukkan bahwa proses kita menjadi lebih baik memerlukan kesadaran bahwa emosi yang muncul terus-menerus dari luka lama, dari masa lalu kita, emosi negatif itu seringkali muncul terus-menerus, tanpa pamrih, tanpa jadwal. Jadi tiba-tiba dia muncul ketika kita sedang asik makan, tiba-tiba muncul ketika kita mandi, tiba-tiba muncul ketika kita sedang melakukan aktivitas sehari-hari. Siklus itu muncul terus-menerus berputar. Dan ketika kita tidak pernah berusaha untuk menghilangkannya, tapi karena dia terus-menerus muncul dan kita mempunyai respon yang sama, maka respon yang sama itu terus berulang dan kita tidak pernah bisa berubah walaupun kita tahu kita harus berubah. Maka proses yang dibagikan ini menunjukkan bahwa masa lalu itu bukan untuk diingat kembali. Jadi masa lalu itu bukan untuk dihadirkan kembali. Artinya kita tidak perlu melihat ke masa lalu kita berpikir, membayangkan tanggal berapa, hari apa, kapan kita mengalami sesuatu yang buruk. Bukan itu. Tapi justru bagaimana kita melihat masa lalu di saat ini, artinya dalam bentuk hikmah. Maka yang kita perlu lakukan adalah apa yang harus kita lakukan untuk berubah dari situasi itu. Jadi bukan berpikir tentang bagaimana buruknya kita saat itu atau apa yang terjadi di masa itu sehingga kita menjadi terpuruk. Bukan itu. Tapi bagaimana kita melihat masa lalu itu menjadi sesuatu yang bersifat hikmah, sehingga ilmu itu menjadi ilmu laku. Ilmu itulah yang kita gunakan supaya ke depan menjadi lebih baik. Artinya ke depan itu tidak perlu dicemaskan, karena ini adalah sebuah proses yang berulang. Yang perlu kita lakukan adalah sabar. Sabar, terus-menerus dan menarik diri. Kuncinya adalah bagaimana kita bisa menutup indera kita dari kesenangan-kesenangan kita, atau justru dari keburukan-keburukan yang tidak mau kita masuki ke dalam diri. Prosesnya bernafas. Bernafas panjang dan dalam. Lakukan terus-menerus. Lalu selaraskan nafasnya dengan pikiran, hati dan jiwanya terus-menerus. Maka ketika kita berkegiatan, ketika kita melakukan aktivitas sehari-hari, tidak ada ruang untuk memunculkan emosi negatif itu dari masa lalu. Karena kita selalu stay at the moment, karena kita selalu tinggal di masa ini, bukan di masa lalu, juga tidak perlu mencemaskan masa depan. Ini adalah happy thought-nya aku, di mana ada 4 foto. Yang 2 ini diambil dari Google karena memang nggak ada fotonya. Kemudian yang ini foto asli yang memang ada di album foto keluarga. Di sini ada nenek, kakek, dan ya anggaplah itu aku. Jadi karena memang orang tuaku udah divorce dari aku kecil, aku dibesarkan oleh nenek kakek, dan bagi aku tuh mereka itu adalah definisi orang tua buat aku. Ketika mereka hidup, aku merasa, oh iya, ada tempat aku bergantung, ada tempat aku cerita, dan mereka juga yang mendukung mimpi-mimpi aku. Jadi terima kasih buat emak sama abah yang udah ada, dan ya kalian adalah sumber kebahagiaan aku. Terus selanjutnya, ini adalah ada foto ketika aku bermain-main. Anggaplah ya ini adalah aku. Karena nenek kakekku adalah seorang petani, jadi aku tuh suka diajak ke sawah. Main di sawah itu waktu dulu adalah momen bahagianya aku, bisa main air, terus juga dikenalin sama hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan tertentu gitu. Ada legi, terus pas malam-malam tuh masih ada kunang-kunang yang aku juga nanya sama nenekku, itu apa kok warnanya nyala-nyala kayak gitu.
Jadi aku merasa bahagia ketika bisa dibawa ke sawah dan bisa tahu gitu banyak hal tentang sawah. Terus ini adalah foto yang waktu itu tuh katanya ada orang bertamu ke rumah dan emang dia bawa kamera. Dan ini adalah momen ketika orang tuaku itu belum divorce. Jadi aku merasa kayak wah, ya mungkin pada waktu itu aku masih merasa jadi cucu pertama yang sangat dinanti-nantikan, terus orang tua aku belum divorce juga gitu. Dan beberapa kata untuk aku, karena aku tuh adalah anak yang memang katanya sangat ditunggu-tunggu, bukan anak ya, cucu yang katanya ditunggu-tunggu oleh nenek kakekku. Mamaku itu bisa melahirkan aku di usia ke 38 tahun gitu. Jadi aku mau bilang ke diri aku di masa kecil, Dewi, kamu begitu berharga. Ini adalah saya ketika kecil. Itu saya tuh waktu kecil tuh kebetulan ayah saya punya rezeki disuruh belajar lagi ke daerah namanya Minnesota di Amerika Serikat. Pada saat jadi gini, saya tuh waktu kecilnya di sini tuh banyak interfere dari nenek dan kakek. Jadi saya tuh memang tidak tumbuh lama, tidak banyak dengan mama papa tuh nggak terlalu ini gitu. Tapi banyaknya tuh tiap Sabtu Minggu ditarik ke rumah kakek, ditarik ke rumah nenek. Gitu. Tapi balik lagi ke mama, cuma jadi sosok mama tuh lebih ke pendidiknya gitu. Kalau bagian senang-senang sama nenek kakek. Nah, pada saat saya di Amerika itulah saya baru merasakan, oh ini ya mama papaku gitu. Karena kan kita benar-benar cuma berempat gitu, saya, adik saya dan mama papa. Nah, di sana tuh yang selalu membuat saya happy itu adalah kalau mama dan papa tuh ngajak saya jalan. Jadi mama selalu sering banget ngajak jalan. Dan itu adalah tempat yang paling saya nggak bisa lupa tuh adalah musim gugur, karena di sini nggak ada musim gugur ya. Di sana tuh jadi itu tuh harusnya tuh pohonnya tuh merah-merah gitu. Di situ harusnya cuma karena maaf merah nggak aja merah. Jadi ya begitulah. Kesalahan tinta saja salah pinter. ini Mbak Dia kecil. Ya itu saya dan adik saya. Oh berarti Mbak Dia yang gede. Saya yang gede, adik saya yang kecil. Kita tuh lagi ayah saya tuh senang ngajaknya tuh jalannya tuh ya ke park gitu. Karena di Minnesota tuh banyak park, banyak lake gitu. Jadi banyak danau dan banyak taman-taman gitu. Jadi sana kita tuh main di situ. Di papa tuh selalu ngajak jalan, mama juga gitu. Kita tuh jalannya gitu ke tempat-tempat yang alami-alami gitu. Jadi bahkan ada yang ke sungai, kita naik zaman sekarang apa sih, kita tuh di atas ban terus kayak rafting, mancing. Jadi bener-bener main gitu. Dan saya tuh paling suka sama ayunan yang paling berkesan ketika saya kecil tuh mama saya sedang membuat tesis tapi pengen ngajak saya dan adik saya main. Akhirnya dalam keadaan musim salju, waktu itu masih banyak salju, jadi kita tuh dibawa ke satu tempatnya tuh kecil tapi ada ayunan di situ tuh. Dan saya tuh sama adik saya main ayunan, mama ngerjain tesis. Mama saya memang sangat suka belajar, Profesor. jadi bener-bener suka belajar, jadi beda banget sama saya. Faith, kenapa faith? Karena ternyata itu adalah kata-kata yang saya ucapkan untuk diri saya sendiri, untuk anak kecil itu, karena selama dari tumbuh kecil sampai besar selalu merasa goyang. Jadi ngerasa saya ini di mana sih, saya ini apa gitu. Jadi nggak punya satu belief. Jadi saya tuh sekarang tuh jadi buat saya sendiri itulah kata kamu tuh harus punya faith aja. Percaya, dengan percaya itu kamu jadi berani, dengan percaya kamu bisa berjalan, dengan percaya kamu bisa menjalankan apapun yang kamu mau. Jadi faith. Yang bawahnya tuh apa tuh tulisan? Swing, faith and swing. Karena memang tetap kita dengan faith kita bisa swing kemana aja. Biasa kitanya faith. No worries ya. Menyambung pertemuan yang kemarin, ternyata surprisingly happy thought aku tuh tentang Bapak. Meskipun along the way it was a very difficult relationship with my father gitu. Tapi ternyata happy thought-nya kenapa Bapak sering berantem, sering konflik, sering apa gitu. And then I thought that I was a
lucky child. Dan bahasa cinta Bapak itu dicurahkan dengan bentuk traveling. I've been to so many places. Itu kalau lihat foto itu Bapak, meskipun Bapak tuh apa ya, I was his princess gitu. Terus I married someone he didn't like. Tapi Bapak tuh tetap loving ke semua cucunya. Itu Bapak itu umurnya itu di situ lagi gendong anakku yang paling gede, itu tahun 91, Shifra. Tapi dia begitu happy meskipun he didn't like my previous husband, but still gitu, tetap tiap aku melahirkan cucu buat beliau, terima kasih udah kasih Bapak cucu, selalu bisa dan mengecukkan gini gitu. Terus he was a great man. Itu Bapak di Swiss itu fotonya lagi ekspedisi ke Gunung Eiger di Grindon Wall. Bapak achievementnya banyak banget gitu, tapi I took it for granted that he was a really good man, a great man. Bahasa cintanya seperti itu dibilangkan, selalu dicurahkan dengan ngajak jalan-jalan. Itu yang ada tulisan international ini itu di Anaheim, kita tuh mau ke Disneyland. Kita nggak hidup mewah gimana sih, Bapak memang pengusaha, tapi kita tuh lebih memilih pergi daripada beli mobil atau apa barang-barang. Bapak tuh selalu maksain. Kalau itu Dini yang baju merah itu umur 5 tahun, itu Bapak yang fotoin. Dan itu yang di bawah itu ulang tahun ke 4 atau 5 gitu. Kenapa foto itu ada di situ? Karena Bapak yang beliin baju, Bapak yang pesenin sepatu boot itu, Bapak yang dandanin gitu, fotoin, ngarahin gaya, meskipun bete banget itu di foto karena nggak suka pakai rok. Itu foto yang di pantai itu karena Bapak tuh kan backpacking. Di waktu backpacking belum ada, itu Bapak tuh udah ngajarin kita backpacking. Gimana cara tetap enak, tetap mewah untuk bepergian, traveling ke luar negeri tanpa mengeluarkan biaya banyak. Misalnya kita tuh nginep, nanti itu kan di resort gitu. Tapi sebelumnya kita di hotel yang murah dulu gitu. Dan Bapak tuh selalu mikirin orang lain, pokoknya daripada di hotel-hotelnya mendingan uangnya pakai oleh-oleh, kata Bapak. Itu kita diajarin backpacking, diajarin gimana packing efisien. Itu sering banget kita udah packing dibongkar lagi sama Bapak, ini gitu-gitu. Terus itu di Zurich, di Zurich, itu di Swiss. Nah itu Bapak selalu jalan paling belakang dari kecil, ngawasin kita semua gitu. Itu pemandangan yang sangat common gitu, sangat common. Bapak tuh gitu, melindungi. Karena Bapak tuh wanadri kan, jadi selalu protect kita. Nah itu terakhir ada my husband, my current husband. Anehnya gitu, kan aku sekarang cuman tinggal punya 1 om. Ternyata om aku cocok banget sama suamiku ini gitu. Dan pertama kali aku mengenalkan suamiku ke keluargaku tuh ke om aku, itu langsung nyambung sampai sekarang dan makin dalam membantu om di perusahaan. Jadi spirit dari ini semua gitu, meskipun Bapak udah nggak ada, but his spirit remains in me gitu. Jadi itu ternyata Bapak yang tadinya berkonflik terus sama aku, ternyata Bapak tuh ada sumber kekuatan aku gitu. What is your recognition right now? You are as strong as your father. Thank you. Menjadi selaras adalah ketika kita punya satu vibrasi dengan energi yang ada di luar diri kita.
baik sesama manusia, baik dengan alam semesta, dan juga Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya diri kita selaras dengan apa adanya, sesuai dengan kemampuan kita saat ini. Maka itu artinya kita harus sampai dalam satu titik memahami bahwa yang Maha Kuasa, yang Maha Sempurna adalah Tuhan yang Maha Esa. Tapi bukan berarti kita tidak bisa belajar menjadi sempurna. Maka ketika kita belajar menjadi sempurna, ngotot atau kita berusaha tapi secara berlebihan, energi berlebihan, itu bukanlah hal yang menunjukkan bahwa kita punya satu vibrasi. Itu tidak menunjukkan bahwa kita berusaha selaras. Tapi justru kita mencederai keselarasan itu sendiri, mencederai kedekatan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Maka dalam satu titik kita harus belajar menjadi selaras, bukan melambat tapi menjadi selaras. Ketika kita tahu kita punya satu gelombang yang sama, dan kita bisa mengatakan kapan kita bisa bilang, saya cukup, Anda cukup, kita semua cukup.